Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang turunnya Al-Qur'an. Bahwa turunnya Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, berbeda dengan kitab Taurat, berbeda dengan kitab Injil, berbeda dengan kitab Zabur dan juga kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir ketika itu memprotes itu. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa memang kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus, ya, tidak seperti Al-Quran. Nah, berbeda dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu diturunkan dua kali. Al-Quran diturunkan dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Setelah itu kemudian baru Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika Al-Quran diturunkan dua tahap, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu tentu ada hikmahnya, tentu ada rahasianya, gitu. Sehingga kata Imam As-Sayuti, "Lau annal hikmatal ilahiyyah iqtadat usulahu ilaihi munajjaman bihasbil waqa'i' la hubita bihi ilal ard jumlatan kasairil kutubil munazzala qablahu." Seandainya Al-Quran itu adalah tidak ada hikmahnya ketika diturunkan dua tahap, maka niscaya Al-Quran itu juga akan diturunkan secara sekaligus, ya, sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan dua tahap, itu tentu ada hikmahnya, ya. Apa salah satu hikmahnya? Salah satu hikmahnya itu adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbeda, gitu, dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu sangat agung, gitu, ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu dalam sebuah ayat dikatakan saking agungnya, ya, saking agungnya, seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas bukit, maka bukit itu akan pingsan, itu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'anu 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an, ya, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, niscaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an, khusyuk, tersungkur, gitu. Mutasaddian, dia pingsan, gitu kan. Kenapa? Li khasyatillah, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan ketika Al-Qur'an itu diturunkan dan diberitahukan kepada seluruh penduduk yang ada di langit, maka kemudian langit itu menjadi bergetar, gitu. Dan ketika langit itu bergetar, maka semua penduduk yang ada di langit itu semuanya pingsan, gitu. Semuanya adalah pingsan. Kenapa? Saking melihat haibahnya, melihat keagungan daripada Al-Quran itu, ya. Dan orang yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengangkat kepalanya, dan kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya diturunkan terlebih dahulu, diturunkan di langit dunia, diturunkan di Baitul Izzah. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu sangat agung, berapa Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Nah, karena Al-Quran itu sangat luar biasa, maka Allah untuk menunjukkannya dengan menurunkan yang berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Sekali lagi, kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan sekaligus, tapi Al-Quran diturunkan dua tahap ya. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran dan sekaligus menunjukkan adalah orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu berbeda ya dengan Rasul-Rasul yang lain ya. Rasulullah itu mempunyai kedudukan yang agung, mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran yang agung itu hanya diberikan kepada Nabi yang agung, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dua tahap, tidak seperti kitab-kitab terdahulu? Di dalam Al-Quran banyak dalilnya dan juga di dalam riwayat juga sangat cukup banyak ya. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang sebelumnya kalau kemudian kita urut ya, ayat yang pertamanya ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus, itu yang pertama, saya ulangi ya, yang pertama adalah di dalam surat surat Ad-Dukhan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada satu malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua tadi ayatnya sudah saya bacakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai pedoman linnasi, bagi seluruh manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Dari tiga ayat ini bisa diambil satu kesimpulan yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Ada yang diturunkan di bulan Syawal, ada yang diturunkan pada bulan Dzulhijjah, juga ada yang diturunkan pada bulan-bulan yang lain. Tapi pada ayat ini Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam. Ada satu malam yang penuh dengan keberkahan, ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi Al-Quran juga diturunkan di siang hari. Ada Al-Quran diturunkan juga di pagi hari, ada yang di malam hari. Tapi kenapa Allah mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Mubarakah? Dari ayat ini menunjukkan bahwa ini yang dimaksud adalah Al-Quran diturunkan pada tahap pertama, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Itu diturunkan sekaligus
Kapan itu? Yaitu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas ya, an Ibni Abbasin radhiyallahu an qala, beliau berkata, unzilal Qur'anu jumlatan wahidah, bahwa Al-Qur'an itu telah diturunkan jumlatan wahidah, yaitu satu jumlah, itu satu gelondong itu kan, sekaligus. Kapan itu? Fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Di mana diturunkan? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an ya, pertama kali diturunkan itu adalah satu gelondong jumlatan wahidah ya. Yaitu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, diturunkan ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, wa kana bimawaqi'un nujum, dan Al-Qur'an ketika itu bimawaqi'un nujum, itu sudah ada tempatnya, tempat-tempat yang akan diturunkan secara berangsur-angsur. Gitu ya. Wa kana Allahu, dan kemudian Allah yunazziluhu ala Rasulillah, dan kemudian Allah menurunkannya ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu fi ithri ba'din, yaitu sebagian pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu diturunkan ya ayyuhal muddatsir, dan selanjutnya ya, itu adalah tahap kedua itu. Nah, itu yang pertama dari asar ya sahabat Nabi. Yang kedua juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas, fusilal Qur'anu minadz-dzikr, kemudian Al-Qur'an itu dipisah itu. Ya, minadz-dzikri ya. Kemudian nama minadz-dzikri yang dimaksud adalah dari Lauhil Mahfuz. Ya. Fawudi'a fi baitil izzah, kemudian Al-Qur'an itu kemudian diletakkan fi baitil izzah, di Baitul Izzah, minas sama'id dunya, dari langit dunia. Jadi Al-Qur'an itu awalnya tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Yang kata Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, ya, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari Lauhil Mahfuz itu dipisah itu. Hanya diambil ya, dan kemudian diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Faja'ala Jibril, kemudian memulailah Jibril yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an yang ada di Baitul Izzah itu, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari hadis ini juga ya, bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dua tahap. Yang pertama adalah diturunkan dari Lauhil Mahfuz, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, baru kemudian setelah itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga juga riwayat yang masih sama ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan redaksi yang berbeda. Kata Ibnu Abbas, qala unzilal Qur'anu fi lailatul qadr, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ya. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, ila sama'id dunya, diturunkan ke langit dunia jumlatan wahidah, yaitu secara global ya, secara jumlah itu. Summa unzila munajjaman, kemudian Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Qur'an diturunkan dicicil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peristiwa. Nah, dari 3 ayat di atas dan juga 3 riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bisa kita ambil kesimpulan sekali lagi ya, bahwa Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan secara global ya, sebagaimana yang tadi disebutkan ayatnya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah. Nah, tapi Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Ya, kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan secara sekaligus, ya, sekali turun, tapi kalau Al-Qur'an diturunkan melalui 2 tahap. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa
Al-Quran adalah mempunyai kedudukan yang berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah merupakan kitab yang sangat agung, ya, sehingga untuk diturunkannya saja harus diberitahukan kepada seluruh penduduk langit. Menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran adalah sangat mulia. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang sangat mulia, ya, dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya, apa itu hikmah, rahasia Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak seperti kitab-kitab terdahulu, ya. Ada minimal 6 alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak seperti kitab dahulu yang diturunkan sekaligus. Itu alasan yang pertama atau rahasia yang pertama, itu dalam rangka mengokohkan, meneguhkan, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perlakuan, ketika mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik. Nah, makanya dalam Al-Quran tadi yang ayat saya baca lanjutannya, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila hadzal qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Jadi salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur itu linuthabbita bihi fuadak, dalam rangka meneguhkan, dalam rangka menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan itu? Ketika Rasulullah mendapatkan gangguan yang luar biasa, dan Rasulullah mendapatkan gangguan yang sudah, kalau ukuran manusiawi mah sudah tidak tahan itu, karena sudah keterlaluan orang-orang musyrik mengganggu dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi seperti itu, maka hiburannya Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaumnya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kalau kamu mendapatkan gangguan itu dan kalian tidak sabar dan kalian tidak tahan, ingatlah itu. Wa laqad kudzibat rusulun min qablik. Dan sungguh telah didustakan, ya, rasul-rasul sebelum kalian. Rasul sebelum kamu gitu. Tapi fasobaru, mereka bersabar, mereka bertahan. Nabi Nuh, ya, ketika diutus oleh Allah pada kaumnya selama 950 tahun di tengah-tengah mereka, ya. Dan Nabi Nuh bersabar menghadapi perlakuan mereka. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai kemudian dibakar gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Masa gitu kamu menghadapi perlakuan mereka, gangguan mereka, kamu nggak sabar gitu. Nah, sehingga ketika mendapatkan ayat ini, kemudian Rasul menjadi kuat kembali gitu. Oh, ternyata itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau yang namanya memperjuangkan dakwah Allah, memperjuangkan risalah Allah, itu pasti dan pasti akan menghadapi gangguan, pasti akan menghadapi tantangan dari kaumnya. Nah, sehingga dengan diingatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu terkait yang menimpa para nabi dan rasul, akhirnya itulah yang membuat kuat kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian mereka didustakan, mereka juga sama didustakan, ya. Fasobaru ala ma kudzibu, mereka juga bersabar, ya, atas mereka mendustakan nabinya. Wa udzu, dan mereka juga sama, mereka juga diganggu itu, mereka juga disakiti itu. Tapi mereka tetap bersabar. Sampai kapan? Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka adalah pertolongan kami. Jadi kalau kamu belum apa-apa sudah mengeluh,
belum apa-apa sudah mau mengundurkan diri, belum apa-apa sudah tidak bersabar, ya terus kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka dengan turunnya ayat ini sekali lagi maka Rasulullah menjadi kuat kembali, menjadi bangkit kembali, menjadi orang yang sangat bersabar ketika menghadapi gangguan dari para kaumnya. Nah, makanya sebagai contoh konkretnya ya, ketika Rasulullah mendapatkan ejekan, mendapatkan bulian dan seterusnya, bahwa mereka mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya gitu. Betapa sedihnya Rasulullah SAW sudah sekian lama ya, sudah sekian tahun, sekian bulan Rasulullah tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal turunnya wahyu itu merupakan satu hiburan ya, satu hiburan ya, oleh Rasulullah SAW. Nah, tiba-tiba kemudian ayat itu nggak pernah turun. Al-Quran nggak lagi turun kepada Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah sangat bersedih ya. Rasulullah terputus dari hiburannya ya, seakan-akan terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan mendapatkan ejekan, olok-olok dari kaumnya ya, bahwa mereka mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, ketika Rasulullah sedang menghadapi kesedihan seperti itu ya, karena mendapatkan perlakuan dan olok-olok dari kaumnya, turunlah ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak meninggalkan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga seketika ketika itu kemudian Rasulullah menjadi terhibur dan kemudian menjadi kuat kembali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama, hikmah yang pertama, kenapa Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur dalam rangka menghibur dan meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sama ya. Kita juga sama. Ketika kita menghadapi satu ujian, kita menghadapi satu tantangan, dan kemudian kita membaca Al-Qur'an, dan ayat yang dibaca, ayat yang direnungin, ayat yang ditadaburin, itu adalah persis seperti yang dihadapi oleh kita itu. Dan ayat itulah yang menjadi jawaban ya, terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka ketika kita membaca Al-Quran ya, satu ayat yang ayat itu merupakan solusi dari masalah yang kita hadapi, maka kita akan semakin kuat gitu. Kita akan semakin kokoh ya, hati kita. Dengan apa? Dengan kita membaca satu ayat dan dua ayat itu. Nah, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah alasannya littalattuf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi. Itu dalam rangka Allah sangat sayang, Allah kasihan ya, Allah sangat berlemah lembut ya, terhadap apa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus, belum tentu Rasul akan kuat itu. Ya, Rasul tidak akan kuat. Kenapa? Ya tadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang sangat agung, firman Allah yang sangat mulia itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dalam surah Al-Muzammil kata Allah, inna sanulqi, sesungguhnya kami akan memberikan, akan menjatuhkan ya, alaika kepadamu wahai Rasulullah, qawlan thaqila, adalah perkataan yang sangat berat gitu. Perkataan yang sangat berat. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, sehingga kalau Al-Quran yang sangat berat ini, Al-Quran yang sangat agung ini, kemudian diturunkan secara sekaligus, maka bisa jadi Rasulullah tidak akan kuat untuk menahannya gitu. Ketika, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis itu kan, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pernah pingsan itu kan, pernah pingsan.
Sebagaimana ketika turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Rasulullah itu udah hampir pingsan itu. Padahal ayatnya pendek gitu. Suratnya pendek gitu. Tapi tadi karena ayat itu menerima surat itu gitu. Saking apanya? Saking beratnya itu. Dan bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, ketika di Madinah itu cuacanya sangat dingin ya, sedang di musim dingin, sampai ketika turun ayat itu Rasul sampai bercucuran keringat itu. Saking apanya? Saking beratnya itu. Nah, oleh karena itu dalam rangka at-talattuf ya, dalam rangka berbelas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, tapi Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam rangka meringankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu dalam rangka litadarruj fi tashri'il ahkam as-samawiyah. Itu dalam rangka membentuk syariat Allah itu secara gradual, secara berangsur-angsur, secara bertahap. Apalagi kalau sesuatu yang dijatuhin hukum itu, yang diberlakukan hukum itu sesuatu yang sudah mendarah daging itu, yang sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan yang susah untuk dilepaskannya, yang susah untuk dipisahkannya itu. Nah, ketika untuk mencerabutnya sesuatu tradisi kebiasaan yang susah untuk dicabutnya, maka tidak mungkin hukum itu kemudian diturunkan secara sekaligus. Tapi bagaimana agar orang itu mau mencerabut kebiasaannya, agar orang itu adalah bisa mencerabut ya, dari hal-hal yang tidak baik itu? Allah Maha tahu, karena Allah yang menciptakannya. Maka kemudian Allah menurunkannya itu secara bitajarruj, secara berangsur-angsur, secara gradual. Dan di dalam Al-Quran banyak gitu. Hukum itu yang diturunkan tidak sekaligus, tapi diturunkan secara bertahap. Kita ambil contoh misalnya, seperti ketika Allah mengharamkan khamr, mengharamkan minuman keras itu. Dan tradisi orang Arab ketika itu, dan kebiasaan orang Arab ketika itu, yang namanya khamr itu seperti mereka minum air putih ya. Ketika mereka kemasukan sesuatu mulutnya, maka itu sebagai pendamping minumannya adalah khamr. Dan yang namanya mabuk itu menjadi tradisi mereka, menjadi kebiasaan mereka itu. Mereka adalah menjadi kaum pemabuk gitu. Nah, ketika mereka itu sudah terbiasa dengan minuman keras, kalau kemudian tiba-tiba dicerabut, langsung diharamkan, pasti mereka akan menolaknya gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, seandainya khamr itu diharamkan sekaligus, niscaya mereka tidak bakal untuk bisa meninggalkan untuk meminum khamr. Pasti mereka tidak akan mampu untuk meninggalkan khamr. Kenapa? Karena khamr buat mereka adalah merupakan kebiasaan yang sudah mendarah daging gitu, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, oleh karena itu caranya ketika Allah mau mengharamkan khamr, maka caranya itu dengan cara tadarruj, dengan cara gradual itu. Yang pertama Allah turunkan dalam surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dan di antara buah korma dan buah anggur itu sebagiannya mereka menjadikan sebagai sakaran warizqan hasana. Sebagian dijadikan untuk minuman keras, tapi sebagian untuk dijadikan
sarana ya untuk mendapatkan rezeki yang baik. Ya. Jadi Allah hanya memberikan perbandingan, memberikan komparasi gitu. Ya. Yang sebagiannya untuk sakaran, yang sebagiannya untuk rizqan hasanan. Tentu orang yang berpikir, orang yang punya akal, dia akan mengambil sebagai rizqan hasanah. Kenapa? Karena Allah memuji ya, yang rizqan hasanah sebagai rezeki yang baik. Nah, setelah itu kemudian turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian itu. Kemudian Allah jawab, qul fihima itsmun kabir. Di dalam khamr itu ada itsm, ada dosa ya, yang akan membawa kepada bahaya, yang akan membawa kepada madarat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya. Tapi wa manafi'u, dan ada manfaatnya. Ya. Itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ya. Tapi kata Allah lagi-lagi memberikan satu perbandingannya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu jauh lebih besar min naf'ihima daripada manfaatnya. Jadi Allah tidak memungkiri bahwa di dalam khamr itu ada manfaatnya. Tapi di samping ada manfaatnya juga ada madaratnya. Tapi kata Allah, madaratnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tapi Allah dalam ayat ini Allah belum mengharamkan tuh. Baru Allah mengajak berfikir. Ya. Tentu orang yang berakal, tentu orang yang berfikir, pasti dia akan menghindari sesuatu yang akan membawa kepada bahaya. Tapi dia akan lebih mengambil kepada yang membawa manfaat. Belum ada pengharaman. Baru Allah memberikan penyadaran ya kepada mereka. Baru tahap ketiga, Allah mengharamkan khamr, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu sedang mabuk. Jadi kalau kamu sedang tidak mabuk, sedang tidak mau mendekati sholat, maka seakan-akan diperbolehkan untuk minum khamr, untuk bermabuk-mabukan. Nah ini kan artinya secara bertahap Allah ingin mengajarin kepada mereka agar apa? Agar sedikit demi sedikit mereka mau mengurangi terhadap tradisinya itu, terhadap kebiasaannya itu. Nah cara menguranginya itu tadi, ketika menjelang sholat jangan mabuk. Nah sementara waktu antara satu sholat dengan sholat yang lain itu waktunya sangat berdekatan, sehingga kesempatan untuk mabuk juga terbatas itu. Kita bercontoh misalnya, kalau orang itu mau menjalankan sholat asar, maka mereka nggak boleh mabuk, gitu kan? Dan setelah asar tidak ada kesempatan untuk mabuk karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Kalau dia mabuk habis asar, dia tidak akan bisa sholat maghrib karena pasti masih dalam kondisi fly, gitu kan? Begitu pula setelah maghrib mereka nggak bisa mabuk karena waktunya dekat dengan isya, sehingga relatif mereka bisa mabuk itu hanya setelah isya dan setelah subuh. Nah berarti ada pengurangan tuh. Yang tadinya kan mereka bebas itu, kapan aja mereka bisa mabuk gitu. Tapi dengan turunnya ayat ini Allah ingin membatasi. Boleh kamu mabuk, tapi jangan mendekati sholat. Nah sehingga mereka hanya bisa mabuk hanya setelah isya dan setelah subuh. Nah setelah mereka sudah terbiasa, sudah dikurangi mabuknya, baru turun ayat yang terakhir. Apa itu? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Baru ini ayat yang terakhir. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, bahwa sesungguhnya khamr itu, wal maisir dan judi itu, dan lain-lainnya ya seperti ngadu nasib dan seterusnya, itu rijsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan keji ya, min amali syaitan, dari pekerjaan syaitan. Oleh karena itu fajtanibu, maka jauhilah itu. Nah itu baru ayat yang terakhir ya, yang mengharamkan tentang apa? Tentang khamr. Nah jadi salah satu hikmah, salah satu alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu salah satunya dalam rangka pembentukan hukum.
Jadi hukum itu tidak dibentuk secara sekaligus ya, apalagi yang terkait dengan kebiasaan yang sudah melekat yang tidak bisa ditinggalkan. Maka cara untuk meninggalkannya, cara untuk memutuskannya adalah dengan cara bit tadarruj, dengan cara berangsur-angsur. Sedikit lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, alasan yang keempat adalah dalam rangka tashilu hifdzil Quran, dalam rangka memudahkan untuk dihafal Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu ketika Al-Quran diturunkan di awal mula, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, Nabi yang tidak pandai baca dan tulis. Juga diturunkan kepada umat yang ummi, umat yang tidak bisa baca dan tulis. Nah, kira-kira kalau kemudian Al-Quran diturunkan secara sekaligus, sementara mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gimana mereka akan menghafalnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada umat yang ummi. Juga Rasulullah juga Rasul yang ummi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi. Nah, maka salah satu agar Al-Quran itu adalah bisa dijaga, bisa dihafal, bisa dipelihara ya. Maka satu-satunya jalan adalah dengan cara dihafal. Dan kalau kemudian harus sekaligus menghafal 6.600 sekian ayat harus dihafal, tentu siapapun tidak akan mampu gitu. Maka agar Al-Quran itu adalah mudah dihafal, maka caranya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tahap demi tahap. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya, 5 ayat diturunkan. Setelah itu kemudian sekian diturunkan. Bertahap agar apa? Agar Al-Quran itu mudah untuk untuk dihafal gitu. Dan yang kelima ya, yang kelima rahasia kenapa Al-Quran diturunkan secara bertadarruj itu dalam rangka musayaratul hawadithi wal waqa'i fi hiniha ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah untuk menjawab satu peristiwa gitu. Untuk menjawab satu peristiwa. Nah, jadi ada satu peristiwa kemudian Al-Quran turun. Ada satu pertanyaan Al-Quran turun. Gitu kan? Contoh misalnya, suatu ketika orang-orang Yahudi itu bertanya pada Rasulullah tentang ruh. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian dijawab oleh Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah ya Rasulullah bahwa ruh itu adalah urusanku. Ya, yang tahu tentang hakikat ruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada satu peristiwa dan kemudian peristiwa itu adalah butuh respon, maka Allah turunkan Al-Quran. Ketika ada satu pertanyaan yang Rasulullah sulit untuk menjawabnya, maka kemudian jawabannya langsung Allah yang menurunkannya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka. Seperti tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Nah, dan jawaban-jawaban itu nggak mungkin kemudian jawabannya sudah ada sebelumnya. Nah, maka dalam rangka untuk menjawab satu peristiwa, merespon satu peristiwa dan menjawab satu pertanyaan, maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan terakhir salah satu alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah karena al-irsyad ila masdaril Quran wa annahu tanzilul hakimil hamid. Untuk memberitahu, untuk menunjukkan ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun dengan potongan-potongan ayat yang berserakan ketika diturunkan. Tapi ketika Al-Quran dihimpun kembali, Al-Quran ditata kembali, maka seakan-akan Al-Quran itu bukan seakan-akan ya, kemudian Al-Quran itu menjadi satu rangkaian yang utuh itu. Seakan-akan
sesuatu yang tidak terpisahkan gitu. Kita bercontoh misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diturunkan pertama kali. Ya, itu Al-Qur'an diturunkan pertama kali. Dan kemudian itu setelah disusun kembali oleh malaikat Jibril oleh Rasulullah ya, atas pemberitahuan dari malaikat Jibril, itu diletakkannya di juz yang terakhir di surat Al-Alaq gitu. Tapi sekalipun itu diletakkan di terakhir, kemudian disambung dengan ayat yang setelahnya, itu seakan-akan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan nyambung itu. Kalau kita belajar tentang munasabatul ayat ya, antara ayat dengan ayat yang berikutnya, itu adalah menjadi satu kesatuan. Itu kalau bukan karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya tidak mungkin gitu. Rasanya tidak mungkin ya. Pasti akan ada kegejlogan ya, pasti ada ketidakserasian, pasti ada ketidaksesuaian. Tapi Al-Quran karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala ya, al-irsyad ila masdaril Quran, yang untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap ya, tapi setelahnya dihimpun kembali, setelah diurutkan kembali, maka itu menjadi satu kesatuan yang antara satu surat dengan surat yang lain saling terkait, antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya hanya dari Allah. Kalau semua yang bersumber dari Allah, maka siapapun tidak akan bisa menandinginya. Itulah 6 alasan, 6 hikmah rahasia kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan akan menambah wawasan, akan menambah ilmu buat kita, dan menambah keyakinan ya kepada kita, dan menambah kemantapan buat kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quran ya. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, yang Ramadan merupakan syahrul Quran ya, menjadi bulan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya mempunyai target untuk menghatamkan Al-Quran secara bacaan, tapi mudah-mudahan kita punya target untuk memahami Al-Quran, mempunyai target untuk menghafalkannya, dan sekaligus target untuk mendakwahkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.